Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Putri Salsabila Nursifa. I'm a student at Pancasakti University Bekasi. I want to qualify my final exam to the semester. Subject is Introduction to Linguistics. In this video, we will learn together about part of speech. Before we get into the material, you must know what is part of speech. Okay, let's take a look. What is part of speech? There are several ways to classify words. Traditionally, English teachers divide words into each part of speech or lexical categories. Number 1, noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, preposition atau kata depan, conjunction atau kata hubung, interjection atau kata seru. Jadi, apa sih yang dimaksud part of speech itu? Part of speech adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengarnya. Yang terpenting di dalam part of speech adalah kita tahu bagaimana cara menggunakannya sesuai dengan kaidah grammar. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 saja, yaitu noun, pronoun, verb, and adjective. Oke, mari kita lihat pembahasannya satu persatu. Oke, di dalam part of speech yang pertama yaitu ada noun. What is noun? Noun are names of persons, place, activity, idea, or things. Di dalam noun ini terdapat beberapa subtypes, yaitu ada proper nouns. Apa sih proper nouns itu? Proper nouns, name, person, place, activity, idea, or things. Jadi, proper nouns ini adalah kata benda yang berwujud nama, julukan, sehingga nama dan julukan tersebut huruf depannya harus dikapitalisasi. For example, Harry Potter, Gabriela, Bandung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah common nouns. Common nouns adalah kata benda yang biasanya tidak berbentuk nama atau julukan, sehingga huruf depannya tidak perlu dikapitalisasi. Kemudian, di dalam common nouns ini dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu yang pertama ada countable noun. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, countable noun itu adalah yang dapat dihitung. Contohnya book, bag, train, dan lain-lain. Kemudian uncountable or mass noun adalah noun yang tidak dapat dihitung, yaitu contohnya salt, sugar, milk, dan lain-lain. Kemudian ada concrete noun. This is a tangible object atau sesuatu yang berwujud nyata. For example, bake, cake, building, dan lain-lain. Kemudian ada abstract noun, intangible thing, idea, or concept. For example, friendships, imagination, time, dan lain-lain. Kemudian, noun yang terakhir adalah collective. This is refers to a group or things. Jadi dia tuh merujuk pada sekelompok orang atau hewan atau benda. Example, deer, family, flock, dan lain-lain. Digunakan untuk menggantikan noun. Secara umum, pronoun terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Tetapi di sini pronoun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu personal. Apa sih personal itu? Refers to a specific person or thing. For example, I, we, he, she. Kemudian ada demonstrative. Indicates which one of a group of item it's being referred to. Jadi ini tuh kayak merujuk kepada benda tersebut kayak gitu, for items gitu. For example, this, that, this. Kemudian ada interrogative. Ini tidak asing di telinga kita. Used to ask a question, yaitu untuk kalimat-kalimat tanya. For example, who, what, which. Kemudian ada indefinite. Example, nothing, someone, anywhere. Kemudian selanjutnya ada possessive. Mine, yours, hers, his.
For example, his bag, seperti kata kepemilikan, kata ganti kepemilikan gitu. Kemudian ada reflexive. For example, myself, yourself, ourselves. Nah, reflexive ini apa sih? Reflexive ini adalah object pronouns that refer back to the subject. Jadi, di sini adalah objek tapi yang merujuk kembali kepada subjeknya. Kalau yang intensif ini used for emphasis and have same from as reflexive pronouns. For example, himself, herself, ourselves. Part of speech yang ketiga ada verb atau kata kerja. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Nah, verb ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada action verb transitive. Apa sih action verb transitive itu? Dia adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap. Example, have, give, write, love. See, love, animals. Nah, animals ini sebagai objek atau pelengkap. Kalau misalkan kalimatnya hanya see, love doang, dia belum menjadi kalimat atau tidak memiliki makna. Kemudian, kalau action verb yang intransitive, yaitu kata kerja yang tidak perlu menggunakan objek langsung supaya menjadi kalimat utuh dan memiliki makna. Example, run, go, arrive. My sister is running. Dia, saudara perempuan saya, berlari. Jadi dia tidak membutuhkan kalimat atau objek pelengkap. Dia sudah bisa menjadi kalimat yang memiliki makna seperti itu. Kemudian, linking verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan namun menjelaskan subjek. Example, stay, get, look. Nah, kata kuncinya di sini adalah look. You look happy. Look di sini dia menjelaskan siapa sih yang happy, subjeknya adalah you. Jadi look disebut sebagai linking verb. Part of speech yang keempat yaitu ada adjective. Apa sih adjective itu? Adjective adalah kata yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Nah, adjective itu dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu ada command adjective. Apa sih command adjective itu? Command adjective adalah kata sifat yang pada umumnya atau dia tidak terbentuk dari unsur apapun. Example, happy, kind, pretty. I am happy to say that today you will come to my house. Kemudian ada artikel, a, an, the. Semua ini termasuk bagian dari adjective. Contohnya, I have a pen. The students will have exam or next week. Okay, maybe it's learning material that I can explain. Thanks for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.